karena sesuai dengan pengalaman saya dalam. Hotman Paris minta polisi tidak terburu-buru tetapkan Peggy jadi pelaku pembunuhan Vina. Pengacara kondang yang juga menjadi kuasa hukum keluarga korban Vina Dewi Arsita, Hotman Paris Hutapea meminta pihak kepolisian tidak terburu-buru dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina. Kasus ini kembali diungkap Polda Jawa Barat usai 8 tahun lalu diputus di pengadilan. Keluarga kecewa dengan penetapan pelaku Peggy dan menghilangkan 2 orang DPO sebagai pelaku, ujar Hotman dalam konferensi pers kepada awak media di salah satu mal yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Hotman mengatakan Polda Jawa Barat mengumumkan 1 orang pelaku tertangkap dan 2 DPO lainnya fiktif. Hal ini membuat keluarga Vina kecewa dengan penetapan yang dilakukan oleh kepolisian. Hotman menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan BAP, yang dilakukan pihak kepolisian dari 6 pelaku terpidana yang diinterogasi, 5 orang menyatakan Peggy bukan pelaku aksi, dan hanya 1 orang yang menyatakan Peggy sebagai pelaku. Petik 2. Ini BAP, berita acara pemeriksaan, yang baru dilakukan polisi dalam waktu 2 minggu ini setelah kasus ini kembali viral, kata Hotman. Menurut Hotman, dalam ilmu hukum jika ada keraguan-raguan dalam suatu kasus maka aparat penegak hukum tidak boleh dilakukan penetapan hingga ada alat bukti yang lengkap. Apalagi disebut Hitman sampai menyatakan penetapan pelaku Peggy ke publik secara terburu-buru dan menghilangkan 2 pelaku lain yang menjadi daftar pencarian orang, DPO. Kalau polisi belum bisa menangkap pelaku, kami maklum karena kasus ini sudah berjalan lama. Tapi jika ada yang dihilangkan seperti ini tentu muncul pertanyaan, kata Hotman. Dia merasa apabila pihak keluarga tidak dapat melakukan upaya hukum apa-apa selain hanya berharap pemangku kekuasaan hukum di negeri ini dapat meluruskan kasus ini sesuai dengan kebenaran. Petik 2. Kami berharap Presiden, Menko Polhukam dan lainnya memberikan atensi agar pemeriksaan ini berjalan dengan jelas sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, tegas Hotman. Lebih lanjut, Hotman melihat dalam putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana yang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Cirebon tertulis 3 orang yang masuk DPO yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Petik 2. Kami berharap seluruh pelaku yang ada dibawa ke Jakarta untuk dilakukan tes kebohongan dan pemeriksaan lainnya sehingga menjadi lebih jelas dan terang, pungkas Hotman Paris. Salah satu keluarga dari Vina yang dihadirkan Hotman Paris beserta tim hukum lainnya adalah Marlina. Dalam konferensi pers tersebut Marliana yang duduk di sebelah kanan Hotman tidak banyak berbicara. Keluarga minta kepolisian untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, ujar Marliana dengan suara lirih nyaris tidak terdengar. Hotman, 5 terpidana kasus Vina Cirebon nyatakan Peggy bukan pelaku. Pengacara Hotman Paris menyebut 5 dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki menyatakan Peggy Setiawan bukan bagian dari pelaku. Hotman yang juga merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini menyebut hal itu disampaikan para terpidana dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan baru-baru ini. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman kepada wartawan di Jakarta Utara, Rabu, 29/5. Hotman menyampaikan pihak keluarga Vina pun menyatakan seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan setelah buron 8 tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Dia diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam kasus ini. Kini, Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, Peggy membantah